Semoga dalam pagi ini Pak temui kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Nah, kali ini Pak akan jelaskan tentang rangkaian listrik seperti yang sudah Pak jelaskan berikan tugas minggu lalu, yaitu tentang rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik tertutup, mana yang rangkaian seri, mana yang rangkaian paralel. Nah, untuk lebih jelasnya Pak akan tunjukkan dengan percobaan seperti yang sudah terpampang di depan kalian. Nah, ini merupakan sebuah papan rangkaian yang kuning ini, sedangkan yang merah dan hitam merupakan kabel penghubung. Ini sebuah baterai sebagai sumber tegangan atau sumber arus, dan ini buah lampu. Nah, dalam rangkaian listrik kita mengenal adanya rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Alat peraga ini, rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang antara baterai, kabel, lampu, dan baterai ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, karena ada satu kesatuan yang utuh, sehingga terjadilah arus listrik. Adanya arus listrik menyebabkan lampu menyala. Jika kalian perhatikan, lampu menyala. Nah, itu rangkaian listrik tertutup. Bagaimana jika Bapak cabut ini satu? Perhatikan. Nah, lampu mati dia atau padam. Ini membuktikan bahwa rangkaian listrik ini tidak ada arus. Jika rangkaian listrik ini tidak ada arus, itu artinya rangkaian listrik terbuka. Jelas? Atau Pak ulangi, jika Pak masuk ke ini rangkaian listrik tertutup, jika dibuka rangkaian listrik terbuka. Itulah bedanya antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Coba perhatikan sekali lagi, ini rangkaian lampu atau rangkaian arus listrik tertutup dengan satu lampu dengan satu baterai. Nah, bagaimana kalau sekarang kita tambahkan lagi satu baterai? Bagaimana nyala lampunya? Apakah makin redup, tetap, atau makin terang? Nah, coba perhatikan sekarang. Ini baterainya yang satu. Kita tambahkan di sini. Nah, bisa kita perhatikan, ternyata dengan menambah lagi satu baterai sehingga menjadi dua baterai, nyala lampu tersebut makin terang. Ya, makin terang. Itu artinya jika kita tambahkan lagi satu baterai, menyebabkan arus listrik semakin besar. Nah, itulah mengakibatkan nyala lampu makin terang. Sekarang Pak akan lanjutkan membahas materi yang Pak tugaskan hari Rabu lalu, yaitu pada buku paket halaman 212 dan 213. Yang nomor 1, buatlah rangkaian listrik dengan susunan baterai sehingga dua lampu menyala terang. Gambarkan rangkaian yang kamu peroleh jika salah satu lampu dilepas. Bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Nah, sekarang perhatikan, ini sudah rangkaian tertutup yang berhubungan dengan dua buah lampu. Ini yang nyalanya terang. Bagaimana jika salah satu lampu dilepas? Nah, sekarang kita coba melepas lampu yang di belakang. Nah, ternyata walaupun satu lampu dilepas, lampu yang lain masih tetap menyala. Perhatikan.
atau Bapak akan lepas yang di depan. Nah, saat dilepas yang di depan, yang di belakang masih tetap menyala. Rangkaian dalam keadaan ini namanya rangkaian paralel. Kita gambarkan rangkaian paralel tersebut di papan adalah seperti gambar. Perhatikan, ini V di baterai artinya sumber tegangan, kemudian arus listrik itu mengalir dari sini, dari plus dia. Nah, kemudian di sini ada cabang. Arus listriknya bercabang dia. Sebagian ke L1, sebagian ke L2. Nah, di sini akan sama lagi masuk. Nah, ciri-ciri daripada gambar rangkaian paralel adalah ada cabangnya. L1 ini artinya lampu yang pertama, sedangkan L2 ada lampu yang kedua. Di baterai ada plus dan min. Kalau pada gambar rangkaian, yang plus itu yang lebih panjang garisnya, yang min adalah yang lebih pendek. Sekarang Pak akan lanjutkan untuk menjelaskan pertanyaan halaman 213 buku paket yang nomor 2. Buatlah rangkaian listrik dengan susunan satu baterai sehingga dua lampu menyala redup. Gambarkan rangkaian yang kamu peroleh. Jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Disebut apakah rangkaian yang kamu peroleh tersebut? Nah, sekarang perhatikan gambar atau rangkaian seperti yang ada di atas meja ini. Ternyata kalau lampunya dipasang seperti ini namanya rangkaian seri. Ternyata nyala lampu tersebut tidak seterang yang tadi, yang paralel. Karena masing-masing lampu tegangannya akan dibagi. Nah, sekarang bagaimana jika salah satu lampu kita cabut? Buka. Ternyata lampu yang lagi satu padam. Seandainya kita pasang lagi, menyala lagi. Jika kita cabut yang lagi satu, nah ini dia padam lagi. Mengapa padam? Saat kita cabut lampu ini, rangkaian di sini akan terbuka jadinya. Karena rangkaian terbuka, tidak ada arus mengalir. Rangkaian listrik seri yang telah Pak peragakan tadi, jika digambarkan dalam bentuk sketsa, akan terlihat seperti di papan. Nah, ini P ini merupakan sumber tegangan atau beda potensial, sedangkan I ini kuat arus, ini arus mengalir di sini plus. Kemudian ke lampu L1, kemudian lampu L2 dan kembali ke sini dia. Nah, ciri-ciri daripada rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang atau tidak ada cabangnya. Lain kalau di paralel, kalau yang paralel ada cabangnya. Kita akan lihat perbedaan nyala lampu jika dua lampu dipasang seri atau paralel. Nah, seperti rangkaian yang telah kalian lihat ini merupakan rangkaian paralel. Coba perhatikan nyala lampunya. Bagaimana kalau sekarang kita pasang secara seri? Ini saya cabut. Nah, sekarang jelas. Nyala lampu pada rangkaian seri lebih redup jika dibandingkan dengan nyala lampu jika dipasang secara paralel. Nah, sehingga rangkaian lampu
yang dipasang di rumah-rumah kalian atau di rumah-rumah kita itu merupakan rangkaian paralel. Menyimak pertemuan tadi, Bapak menugaskan kalian untuk membuat sebuah kesimpulan tentang rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik tertutup, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik seri. Itu kalian buat dalam sebuah buku, kemudian kirim ke GGS biasanya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Selamat